Talkshow Batu Raja Radio. Selamat pagi nih untuk ading kakak pengading setia Batu Raja Radio. Betegahan lagi masih kita di pukul 9 ini waktunya kita talk show kuda ya. Talk show kita pagi ini bersama PT PLN Persero ULTG Batu Raja nih hari kakak ya. Mungkin sebelumnya Ibung Jana nak sapa salam kudai. Di sebelah Ibung Jana nih ada Ibung Cantik, Ibung Cinda nih, wan pula mamang yang belaga juga nih. Ada kakak pengading setia Batu Raja Radio. Sebelumnya kita sapa kudai nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum juga nih untuk mamangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selamat pagi. Ini dari PT PLN Persero ULTG Batu Raja. Benah itu, Bung? Benar, Bung. Oke, benah ya. Jadi sebelumnya mungkin ada yang kangen bertanya nih, suara yang khasnya ini kira-kira siapa sih namanya? Mungkin Paca diperkenalkan nih untuk Ibu wan pula mamangnya. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Radio Batu Raja yang udah ngasih kami izin kesempatan untuk di sini menyampaikan sosialisasi terkait kelistrikan di wilayah khususnya ULTG Batu Raja. Sebelumnya kami perkenalkan diri, nama saya Putri Ulansari dari tim K3L ULTG Batu Raja, dan Abdul Aziz Ikhwani sama dari tim K3L juga. Tapi kalau saya dari UPT Bengkulu. Kalau ULTG Batu Raja ini di bawahnya UPT Bengkulu, seperti itu. Oke, siap. Ini sama-sama dari tim K3L nih Bung Putri ya, sama Mang Ajis ya. Oke, siap. Biasanya nih ada kakak pengading setia Batu Raja Radio ini taunya PLN Kian. Ini ngomongnya PT PLN Persero ULTG. Kira-kira apa sih PT PLN Persero ULTG Batu Raja bergerak di bidang apa sih Bung Putri? Baik, jadi ULTG Batu Raja itu salah satu bagian dari PLN. Nah, ULTG itu singkatan, Bung. Jadi U-nya itu unit, L-nya itu layanan, T-nya itu transmisi, G-nya itu gardu induk. Nah, jadi ULTG Batu Raja itu unit layanan transmisi dan gardu induk Batu Raja. Nah, pedion itu tugasnya kan. Nah, jadi sesuai dengan singkatan tadi ULTG Batu Raja, jadi transmisi dan gardu induk. Nah, jadi PLN ULTG ini tugasnya itu mengelola jaringan transmisi dan gardu induk. Jadi kalau ada tower sutet yang tinggi-tinggi, nah itulah tugas kami untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan agar jaringan tersebut bisa tersalurkan. Nah, untuk ULTG Batu Raja ini merupakan subunit dari UPT Bengkulu, unit pelaksana transmisi Bengkulu. Jadi unit kami ada di Bengkulu dan subunitnya itu di ULTG Batu Raja. Nah, untuk lokasinya di Jalan Rusman Effendi Bustan, Kelurahan Sukajadi, tepatnya di samping Hotel The Zuri. Nah, kabila Ibu lalu sana kan, boleh mampir pada kami yang Mentekina. Jadi Bang ya, sambil ngupi. Jadi boleh ngupi teh ada insyaallah. Oke, mantap nih Bung ya. Aduh, Ibu Putri, kira-kira ULTG Batu Raja ini mengelola penyaluran listrik tegangan tinggi di mana kian kira-kira Bung Putri? Untuk lokasi kerja ULTG Batu Raja kita ngelola ada di 5 kabupaten, Bung. Yang pertama itu di Kabupaten Oku sendiri, itu ada gardu induk Batu Raja namanya. Kemudian di Oku Timur itu gardu induk Martapura. Kemudian di Oku Selatan itu gardu induk Muara II. Kemudian di Kabupaten Waikanan itu ada namanya gardu induk Belambangan Umpu, dan satu lagi di Kabupaten Muara Enim itu ada namanya gardu induk Lumut Balai. Nah, untuk saluran transmisinya itu kita nyalurkan transmisi yang pertama itu dari Bukit Asam. Dari Bukit Asam kita salurkan lewat tower SUTT tadi ke Batu Raja. Nah, dari Batu Raja ada lagi, dari Batu Raja kita salurkan ke KTT Semen. Nah, selanjutnya dari Batu Raja tadi ada pula kita salurkan ke Martapura. Nah, Martapura juga dibagi dua, yang satu ke Belambangan Umpu lewat jalur transmisi tadi atau kita sebut SUTT
Martapura Blambangan Umpu dan Martapura ke arah Muara II Oku Selatan. Dan satu lagi itu kita ada SUTT transmisi Lumut Balai, PLTP Lumut Balai. Nah, jadi itu tadi wilayah kerja dari ULTG Baturaja mengelola jaringan transmisi dan gardu induk yang ada di 5 kabupaten tadi, Bung. Oh, lain-lain jadi gardunya tuh Bung Putri ya? Ya, ada banyak. Ada banyak. Jadi beberapa kabupaten tadi yang mengelola itu untuk gardu induk dan saluran udara tegangan tinggi atau SUTET ya masyarakat tahunya itu dari ULTG Baturaja. Oke, siap nih ya Bung Putri ya. Mungkin kita tanya kuda nih ke Mang Ajis. Tadi Mang Ajis lah senyum-senyum manis ya. Ada kakak bukan yang setia Baturaja Radio. Ini Mang Ajis, kita kira ada banyak kantor PLN ya. Mungkin Mang Ajis pacak jelaskan nih kira-kira. Iya, sebenarnya mungkin kalau secara umum masyarakat tahunya itu PLN 1 gitu. Jadi kalau benar. ada tulisan PLN, oh berarti itulah saya mengadu terkait gangguan, terkait bayar listrik, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya secara umum proses bisnisnya itu ada 3. Jadi ada proses pembangkit, PLN di bidang pembangkit, PLN transmisi, sama PLN distribusi. Jadi listrik itu disalurkan dari pembangkit yang mulanya menciptakan listrik, kemudian disalurkan menggunakan transmisi karena tegangannya masih tinggi, kemudian disalurkan lagi ke distribusi yang tegangannya rendah. Jadi karena masyarakat itu hanya bisa menggunakan tegangan rendah, kalau tegangan tinggi peralatan kan belum mampu. Jadi yang berhubungan langsung dengan konsumen itu biasanya distribusi. Nah, untuk masyarakat misalnya ada terkait keluhan pelanggan dan lain sebagainya itu ke PLN distribusi. Masyarakat jarang mengetahui kantor lain seperti pembangkit maupun transmisi itu sendiri. Nah, yang kami bekerja ini di transmisinya seperti itu. Jadi lain-lain ini Mang Ajis ya, masalah PLN tadi ada sekitar 3 ya Mang, itu masalah PLN tadi nih kantornya nih Mang Ajis ya. Ngomong-ngomong tadi Mang Ajis ngomongkan tentang bagian transmisi. Bagian transmisi itu kira-kira lo apa sih Mang Ajis? Jadi kalau bagian transmisi itu, kalau fungsi utamanya yaitu menyalurkan energi listrik tegangan tinggi. Jadi pembangkit itu dia memproduksi listrik itu masih tegangan tinggi. Jadi tegangan tinggi itu belum bisa dipakai oleh konsumen secara luas. Tapi kalau dipakai untuk konsumen yang dia seperti pabrik-pabrik besar, seperti semen itu bisa. Tapi kalau untuk pelanggan-pelanggan rumah itu belum bisa. Nah, itulah fungsi kami menyalurkan dari pembangkit menggunakan transmisi, karena perlu kita ketahui pembangkit itu biasanya lokasinya jauh-jauh. Bener tuh. Contohnya aja kalau yang terdekat sama Baturaja mungkin di Bukit Asam, PLTU Bukit Asam itu di Muara Enim. Nah, itu kita salurkan di transmisinya Bukit Asam Baturaja. Dan perlu masyarakat ketahui juga sebenarnya listrik itu sistemnya udah interkoneksi. Jadi misalnya pembangkit Bukit Asam nih produksi listrik itu tidak hanya digunakan di area sekitarnya. Jadi dari Bukit Asam itu bisa juga mengalir listrik ke Bengkulu, ke Padang, ke Lampung, seperti itu. Jadi aset transmisi tenaga listrik ini sangat vital bagi keandalan penyaluran tenaga listrik itu sendiri. Nah, setelah disalurkan menggunakan transmisi, untuk supaya bisa dikonsumsi sama pelanggan rumah-rumah, itu diturunkan terlebih dahulu di gardu induk. Yang tadi sudah disebutkan sama Ibu Putri tadi. Nah, setelah dari gardu induk lah itu kita salurkan di tiang-tiang yang biasa di pinggir jalan itu. Yang ya ada pal-pal, ada kabel kayak gitu. Kalau di tiang-tiang kan biasanya ada 2 ya, ada tiang Telkom, ada tiang PLN. Nah, yang tiang PLN itulah yang biasanya untuk menyalurkan konsumen dengan tegangan 20.000 volt dan juga 380 volt supaya bisa dinikmati sama masyarakat luas, seperti itu. Oke, siap nih Haryang Kanci. Betapa luar biasanya ya tim-tim yang ada di PLN kita nih Haryang Kanci, termasuk juga tim
K3L nih Bung Putri ya. Ya, benar, Bung. Oke, siap. Caknya kita jeda kuda nih Bung Putri Mang Ajis ya. Mungkin minum-minum kuda ini ya, mengke pacak nyegarkan pula tenggorokan nih adik kakak kanca. Jadi untuk kamu bilmuhang, mungkin untuk adik kakak kanca penganing setia Batu Raja Radio yang masih heran-heran kira-kira kelanjutan kita di talk show pagi ini mau mana, hal kemana-mana nih, tetap di talk show bersama PT PLN Persero ULTG Batu Raja. Talk show Batu Raja Radio. Masih balik lagi nih adik kakak kanca kita di talk show Batu Raja Radio bersama PT PLN Persero ULTG Batu Raja nih adik kakak kanca penganing setia Batu Raja Radio. Lanjut dong kita ke talk show di pagi hari ini. Tadi Ibu Putri nyebutkan tower-tower nih Bung Putri ya. Kira-kira tower-tower transmisi itu maksudnya tiang listrik bukan itu Bung Putri? Ya, jadi sebenarnya sama kian, Bung. Sama kian. Power listrik, tiang listrik itu sama-sama mengalirkan listrik. Cuma ada bedanya. Kalau yang tower SUTT itu khusus sesuai namanya saluran udara tegangan tinggi. Nah, jadi Cak yang sudah dijelaskan oleh Mang Ajis tadi, jadi SUTT tower saluran udara tegangan tinggi ataupun yang ekstra tinggi. Jadi untuk yang SUTT itu tegangannya biasanya dimulai dari 70.000 volt atau 70 kV, terus 150.000 volt, kemudian 275 volt. Nah, itu yang disebut tower SUTT. Nah, kalau tiang listrik itu biasanya untuk tegangan yang menengah atau yang lebih rendah. Tegangannya lebih rendah daripada tower SUTT tadi. Tegangan menengah itu biasanya 20.000 volt dan 380 volt itu untuk tiang-tiang. Untuk lokasinya juga beda nih Bung. Kalau misalnya tower transmisi atau SUTET tadi itu biasanya dia di pinggiran daerah, terus di hutan, melewati hutan. Sebisa mungkin kami tidak lewati masyarakat. Nah, terus kalau untuk tower tiang listrik tadi, nah itu yang banyak kita kena di pinggir-pinggir jalan yang tiang-tiang listrik itu. Nah, itulah yang namanya tiang listrik. Jadi itulah bedanya, Bung. Tapi sama baik dia intinya, sama-sama ngalirin listrik. Sama-sama. Cuma beda tegangannya, baik. Beda tegangannya deh Bung Putri ya. Oke, siap. Ini Bung Putri, masyarakat nih merasa adanya SUTT atau SUTET ini memang berbahaya katanya. Apakah itu benar Bung Putri? Oh, menak dikata ke bahaya ada pula benarnya, Bung. Ada benarnya. Ada pula salahnya. Ada pula salahnya. Bahaya kalau dipanjat. Oke. Pacak tersentrum di sana lah, Bung. Tersentrum terus titik ke bawah. Dia kan ada pula titik ke pucuk. Yang namanya titik pasti ke bawah, Bung Putri ya. Nah, jadi sebenarnya Bung, kalau memang banyak masyarakat yang merasa oh bahaya ini SUTET. Sebenarnya sebelum PLN Tumbangun kita sudah memenuhi beberapa aspek sebelum pembangunan. Sudah dikaji baik itu dari segi konstruksi, terus lingkungan, kita sudah izin ke dinas lingkungan, kemudian izin ke dinas tata ruang, kemudian izin ke Pemprov setempat, izin ke perangkat desa setempat. Nah, setelah semua izin dan dokumen-dokumen aspek yang diperlukan itu selesai dipenuhi, barulah kita mulai pembangunan. Seperti itu. Terus juga selama pembangunan juga kita memenuhi ada namanya Peraturan Menteri ISDM. Nah, itu terkait keselamatan penyaluran transmisi. Jadi di Permen ISDM itu mengatur tentang ruang bebas dan jarak minimum jaringan transmisi atau SUTET tadi. Ruang bebas yang dimaksud itu ruang yang dibatasi oleh bidang baik secara vertikal maupun horizontal ke samping, itu di sepanjang dan sekeliling kabel dari SUTET tadi. Di mana tujuannya itu untuk menjaga keselamatan baik itu manusia, kemudian makhluk hidup lainnya dan benda lainnya, serta untuk keamanan selama penyaluran transmisi listrik tersebut. Nah, untuk jarak minimum bebas yang diatur di permen tadi itu untuk jaringan 150 kV atau 150 volt itu minimal 5 meter.
5 minimal meter. meter untuk pohon dan rumah, untuk pohon dan bangunan. Jadi 5 meter itu dihitung dari jarak tertinggi, misal kayak rumah itu atap, kalau pohon itu yang daun paling tertinggi lah, ranting paling tertinggi, itu minimal 5 meter. Minimalnya. Iya minimal. Boleh lebih, kalau 6 meter, 7 meter itu lebih bagus, atau lebih bagus lagi nggak usah ada, seperti itu kan, untuk keselamatan. Jelas-jelas Itu kan tuh. untuk keselamatan kita semua kan. Nah terus kalau untuk yang 275 itu yang sutet itu jarak minimalnya itu 7,5 meter. Nah itu tadi untuk jarak vertikal ya Bung, Jarak atau ke vertikal. atas ya. Nah kalau horizontal atau ke samping itu untuk yang 150 kV atau 150.000 volt itu minimal 10 meter. Minimal 10 Sampingnya meter. itu 10 meter. Kemudian kalau untuk yang 275 itu 13 meter. Nah, apabila kance-kance atau masyarakat Ada yang kegang kance. gina pohon lah kira-kira lah dekat itu bahaya. Jadi boleh kalau nak ngelapor ke PLN minta kuda ditebang gitu kan. Kalau tidak berani nak nebang di bawah sutet kan bahaya gitu. Jadi itulah tadi jarak minimalnya Bung. 5 meter itu minimal untuk yang 150 kV, kemudian untuk yang 275 itu 7,5 meter itu minimal ya Bung. Iya. Oh, berarti tetap kian bahaya, bukan yang namanya tower listrik tadi Bu ya, atau sutet tadi Bung ya? Tetap kian, tapi kian bahaya. dek bahaya kalau kita paham. Tadi kita jarak paham. amannya tadi itulah sudah 5 meter. Tebang lah misalnya, minta tolong Bung PLN kalau tidak berani nebang kan. Itu kalau kita paham, itu jaraknya sekian, tidak boleh bangun rumah atau bangun bangunan di bawahnya itu lebih dari itu. Insya Allah kalau kita memenuhi jarak bebas itu insya Allah tidak berbahaya dan aman, dan juga kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin berbahaya di Membahayakan sekitar. juga. Iya. Oke, siap. Balik lagi kita ke Mang Ajis caknya nih ya. Oke, siap nih Mang Ajis. Kira-kira apa kian sih bentuk kegiatan yang dek kena dilakukan di sekitar instalasi PLN nih Mang Ajis? Kalau terkait itu sebenarnya kita udah ada aturan ya untuk terkait kegiatan apa aja yang tidak boleh dilakukan di sekitar instalasi PLN. Tepatnya itu di Peraturan Direksi PLN nomor 251 tentang keselamatan instalasi. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan, antara lain: yang pertama, mendirikan atau meninggikan bangunan dekat instalasi listrik. Oke. Kemudian bermain layang-layang, menebang atau memangkas pohon, merusak atau menabrak atau membongkar atau melakukan aktivitas pembakaran dekat instalasi, dan yang terakhir menggali atau menggeruk tanah dekat instalasi. Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan tadi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan sistem kelistrikan. Dan mungkin sedikit tambahan juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Putri juga tadi, mungkin masyarakat kalau gambarannya tegangan tinggi itu seperti ini. Kalau kita di rumah itu yang kita gunakan adalah listrik 220 volt, yang biasa kita colok setrika, TV itu 220. Kalau yang keluaran dari charger HP kita itu biasanya 5 volt. Nah, kalau yang di tegangan menengah itu 20.000. Jadi kalau misal gambarannya, kalau kita pernah tersetrum listrik 220 itu ada kejutnya, kadang terluka juga. Nah, bisa dibayangkan kalau kita terkena listrik yang 20.000 yang di pinggir-pinggir jalan itu. Terus kita bayangkan juga jika kita terkena listrik yang 150.000. Nah, itu yang tadi disampaikan, yaitu di tower SUTT, dan di sutetnya 275.000. Jadi secara tingkat imbas terkena setrumnya ke tubuh kita itu sangat fatal untuk SUTT maupun sutet. Bahkan yang di SUTM juga itu udah sangat berbahaya. Jadi ya itu, makanya kita menghimbau ke masyarakat untuk tahu terkait jarak bebas dan jarak amannya. Jika kita udah bangunan kita maupun pohon-pohon yang kita miliki, kebun itu udah sesuai dengan jaraknya, aman-aman aja. Tapi kalau jarak itu tidak terpenuhi, suatu ketika nih misalnya masyarakat mempunyai pohon duren lah misalnya ya, pohon duren di bawah jalur SUTT kita ataupun sutet. Nah, itu ternyata tingginya kalau tadi kan 5 meter nih, ternyata udah 4 meter. Suatu ketika
listrik itu bisa meloncat ke pohon tersebut. Dan ketika orangnya itu sedang di bawah, itu bisa tersengat listriknya. Meskipun pohon itu belum menyentuh SUTT tadi. Jadi listriknya itu udah bisa meloncat dan mengalir ke pohon, pohonnya disentuh sama orang yang di bawahnya itu orangnya kesetrum. Waduh, bahaya nih. Makanya sangat berbahaya dan perlu dipastikan. Kalau bisa, kami sebenarnya berharap ke masyarakat luas ya supaya jangan lama ada pohon di bawah saluran tersebut, karena bukan PLN melarang masyarakat untuk menanam pohon, silahkan menanam pohon, tetapi perlu diperhatikan pohon yang yang ditanam itu yang pendek aja, seperti ya mungkin jeruk atau juga tanaman-tanaman yang tingginya itu tidak sampai puluhan meter. Kalau yang pohon-pohon seperti pohon kayu yang buat produksi kayu, kemudian ya yang sering itu duren itulah. Oke. Nanam cabai. Ya, Bung, kan mahal cabai kan. Ya itu, ya itu benar. Intinya Tuh. silakan masyarakat menanam di bawah, tapi ya perlu diperhatikan terkait hal itu, karena terkadang masyarakat kita ini beranggapan seperti ini. Itu tanah saya. Itu tanah saya, kenapa Kak orang PLN larang-larang saya nanam di tanah saya? Tapi sebenarnya bukan kayak gitu konsepnya. Jadi listrik ini disalurkan untuk masyarakat luas. Jadi salah satu pemikiran yang harus kita pahamin adalah jangan sampai listrik ini terganggu karena kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau masyarakat udah merasa tersadarkan terkait hal itu, insya Allah penyaluran tenaga listrik ini aman-aman aja. Karena kadang masyarakat kan juga komplain seperti ini ya, udah hujan lebat terus tiba-tiba listrik mati. Dan banyak aktivitas kita sekarang tergantung dengan listrik. Benar itu. Sebenarnya salah satu penyebabnya adalah pohon itu. Pohon tadi nih, Bang ya. Oke. Masyarakat nih kadang mikir-mikir PLN mungkin ngambil alih, padahal di Wuhan tuh ngelarang untuk keamanan nih, Bang Ajis ya, Bung Putri. Oke, siap. Mungkin apa sih akibatnya aman terjadi gangguan terhadap sistem kelistrikan nih, Bang Ajis? Ya, kalau udah gangguan nih, apalagi kalau gangguannya yang di SUTT itu bisa satu kabupaten maupun satu provinsi itu padam. Dan bahkan kalau saking parahnya itu bisa mengakibatkan blackout satu pulau. Contohnya hampir yang kemarin ada kejadian blackout di Pulau Jawa itu kan karena ada pohon juga yang memang notabene masyarakatnya tidak mau untuk ditebang. Jadi sebenarnya serba salah juga kita sebagai orang PLN. Kita ingin listrik ini aman, tersalurkan dengan baik, tapi ya terkadang memang masih ada oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan hal tersebut. Padahal itu ya sangat seharusnya tidak dilakukan lah. Kemudian misalnya udah padam dan lama, itu pasti akan mengganggu ke kegiatan-kegiatan masyarakat secara umumnya. Apalagi kalau yang aset-aset vital seperti rumah sakit. Benar kemudian terkait proses-proses komunikasi itu akan sangat terganggu. Akibat pohon tadi nih, Bang Ajis ya. Akibat pohon ya, tapi nggak hanya pohon juga. Mungkin kalau sekitar Batu Raja ini kan juga ada masyarakat umum dan anak-anak. Itu biasanya terkait layang-layang nih. Nah, itu juga sering terjadi. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa mungkin main layang-layang itu seru ya. Benar. Saya pun juga dulu main layang-layang. Tapi ketika main layang-layang tersebut udah di sekitar jaringan SUTT, benang yang kita mainkan itu ketika tersentuh dengan SUTT itu bisa mengalirkan listrik. Ketika udah menyentuh, listrik itu bisa mengalir ke tubuh kita dan kita akan tersetrum. Dan bukan main, kalau di rumah yang 220 aja udah agak sakit, apalagi yang ini di 20.000 itu bisa terkena luka bakar dan bahkan kematian. Apalagi kalau yang senarnya itu kan ada yang sifat kandungan logam juga itu sangat berbahaya. Jadi
itu sangat diimbau, silahkan main tapi jauhin instalasi listrik tegangan tinggi maupun tegangan menengah. Main di lapangan bebas atau di memang area terbuka tidak ada jaringan tenaga listrik itu silakan aja seperti itu. Ya kita tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan hobinya, tapi kita juga harus tahu amannya bermain di mana seperti itu. Benar itu ya. Ada yang kancah hal sembarang-sembarang nih yang galak main layang-layang juga pastinya ya di daerah Baturaja nih banyak nih, apalagi dong musim layang-layang ya. Ada yang kancah ya sampai nyangkut lah di tiang listrik itu layang-layangnya, nyangkut di pucuk genteng dan lain sebagainya nih. Ada yang kancah ya. Oke, caknya kita jeda kuden ya Mang Aji si Bung Putri ya untuk talk show kita kali ini untuk ngobrol hal kemana-mana. Mungkin masih ada nih yang penasaran dengan kelanjutannya, tetap di 103,1 Baturaja Radio, radionya Juma kita. Talk show Baturaja Radio. Masih lanjut nih, ada kawan kanca penganing setia Baturaja Radio, kita di Talk Show Baturaja Radio bersama PT PLN Persero UL TG Baturaja nih harga kanca ya. Mungkin tadi kira-kira yang disebutkan Mang Ajis tadi masalah mungkin gangguan yang ada di Baturaja ini yang sering terjadi, salah sikoknya bersumber dari manusia yaitu layang-layang nih ya Mang Ajis ya. Mungkin ada nih gangguan-gangguan yang sering terjadi dari alam, adakah itu Mang Ajis? Kalau untuk yang dari alam itu biasanya terkait petir maupun badai. Jadi misalnya sebenarnya kalau di PLN itu udah ada proteksi terkait petir. Jadi ketika ada petir itu secara proteksinya langsung dialirin ke tanah, jadi tidak terkena saluran tegangan listrik itu sendiri. Tapi kalau petirnya sangat besar, ada kemungkinan kegagalan juga dari sistem proteksinya. Selain itu biasanya kalau badai yang sangat besar, jadi kawatnya itu bisa saling bersentuhan kalau udah sangat besar badainya. Tapi kalau masih badai yang skalanya kecil mungkin tidak masalah seperti itu. Oke, siap nih Hargang Kanci ya. Ngomong-ngomong tentang masalah gangguan-gangguan yang ada di Baturaja nih, Hargang Kanci pengen setia Baturaja Radio, pastinya kita bertanya-tanya ya tentang konsekuensi apa sih yang diterima oleh oknum yang secara sengaja melakukan pengerusakan terhadap instalasi PLN sesuai nih Hargang Kanci ya. Mungkin Ibu Putri Pacat dijelaskan nih Bung Putri konsekuensinya. Oke, baik Bung. Jadi untuk kalau untuk unit kami, proses bisnis kami itu kan tadi transmisi ya. Transmisi itu terdiri dari tower-tower dan kabel konduktor. Nah, jadi transmisi itu tadi sudah disebutkan juga lokasinya jauh dari jangkauan di hutan atau di jalan-jalan lintas yang jarang orang lewat, kadang seperti itu. Nah, jadi kebanyakan terjadi itu pencurian besi siku. Jadi besi tower-tower tersebut itu dicuri oleh masyarakat. Jadi karena besi sikunya dicuri, jadi kan otomatis kekuatan dari tower tersebut nggak kuat lagi nih. Jadi bisa bakal menyebabkan roboh. Jadi kalau tower roboh pun pastinya padam gangguan karena tersebut. Nah, jadi ketika tower roboh pun tidak bisa menyalurkan listrik. Nah, untuk konsekuensinya tersebut termasuk dalam KUHP pasal 406 dan 408 tentang pengerusakan. Untuk ancamannya sesuai dengan KUHP tersebut yaitu maksimal 4 tahun penjara. Nah, bila itu berakibat fatal atau misalnya memadamkan, bisa padam seluruh provinsi, tidak cuman kabupaten yang ada di tower tersebut, karena sistem listrik itu sudah interkoneksi satu Sumatera, itu bisa menyebabkan beberapa provinsi padam atau lebih dikenal blackout biasanya kalau padam keseluruhan itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme sebagai tindakan yang dikategorikan usaha sabotase dan membahayakan objek vital nasional strategis milik negara. Karena kan gardu induk transmisi itu merupakan OVITNAS, objek vital nasional. Jadi untuk ancaman pidananya adalah hukuman seumur hidup atau pidana mati. Waduh. Nah, kalau misalnya masyarakat
tekina jemena gelagat-gelagat maling mesisiku. Ada jangan kan. Itu boleh minta tolong ditegur atau disampaikan kalau tindakannya itu berbahaya. Kalau misalnya listrik padam, apalagi kalau sampai roboh, itu perbaikannya lama, Bung. Karena kan mendirikan itu kan lama, mana dia di tengah hutan misalnya kayak gitu. Nah, jadi minta tolong untuk masyarakat, warga yang melihat tindakan tersebut untuk dapat dicegah seperti itu ya, Bung. Atau bisa dilaporkan ke pihak berwajib ataupun Benar tuh. PLN. Aduh. Itulah konsekuensinya. Iya. Gawian-gawian masyarakat ada yang kakang kanci kita yang lain-lainnya nih galak maling besi siku bula nih Bung ya. Nah iya itu Bung. nah dapatkan duit tidak seberapa nyawa lengit nih Bung Putri ya. Bilangnya, Bung. Tidak bilangnya. seberapa karena besi siku itu sebenarnya kalau di pasaran itu tidak terlalu berharga karena yang make itu besi sikunya cuma untuk tower PLN karena kita beda kan dengan yang lain. Jadi dia harganya tidak seberapa sebenarnya. Cuma konsekuensinya itu besar. Aduh, hari ngangkan hala sampai aman kamu bilang hang tekina-kina nih yang nak maling kira-kira gelagat-gelagatnya lo kata Ibu Putri tadi ya. Baca kamu laporkan ke pihak yang berwajib ya hari ngangkan penganing Satya Bata Raja Radio hala sampai kita biarkan. Nih Bung Putri, ada kira-kira apa ada kegiatan DPLN untuk mencegah hal-hal terutama gangguan yang bersumber dari manusia itu terjadi nih Bung Putri? ya baik Bung. Jadi untuk mencegah hal-hal gangguan dari tenaga listrik penyaluran tenaga listrik itu sendiri kita sudah buat beberapa program kerja karena kan memang tugas kita memelihara jaringan listrik tersebut agar tersalurkan dengan baik, tersalurkan dengan lancar tanpa ada gangguan. Nah, jadi untuk mengatasi hal-hal atau mencegah gangguan tersebut kita rutin melaksanakan namanya pemeliharaan baik itu di gardu induk ataupun di tower transmisi tadi. Nah, kemudian kita juga ada petugas ground patrol. Nah, jadi petugas ground patrol itu tugasnya mengawasi kondisi jaringan transmisi yang ada di tower-tower. Jadi kita di sana ada petugas kita di sana untuk melihat keadaan atau kondisi dari tower transmisi tersebut. Kemudian kita juga punya program untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi bahaya SUTT ke masyarakat, baik itu secara langsung biasanya langsung ke perangkat desa seperti itu kan mengumpulkan warganya, kemudian ke sekolah-sekolah, kemudian di media sosial dan di radio juga seperti sekarang ini. Dan kita juga ada namanya kerjasama dengan Polri dan TNI biasanya untuk pengamanan instalasi. Untuk pengamanannya nih Bung Putri ya. Betul. Oke, siap. Mungkin masih agak keluh-keluh dikit nih dari pertanyaan nih Bung Putri ya. Ibu Jana nak bertanya nih Bung, untuk Mang Ajis mungkin atau Bung Putri yang pacak jawab. Pasti masyarakat bertanya-tanya nih masalah-masalah yang galak ngecas itu tiba-tiba mungkin karena terlalu lama atau memang tegangan yang tinggi atau mana nih tiba-tiba langsung meletup. Ini apa itu alasannya tuh masalahnya tuh Mang Ajis atau Bung Putri pacak jawab? Ya, sebenarnya kalau terkait peralatan di rumah itu sebenarnya kalau secara tanggung jawab udah tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri karena secara PLN itu sebenarnya hanya sampai ke batas KWH-nya aja. Jadi kalau dari KWH masuk ke dalam itu udah ranahnya masyarakat. Tetapi kalau secara yang disampaikan tadi terkait charger sering rusak, meletus sendiri dan lain itu sebenarnya bisa dicek terlebih dahulu pentanahan rumahnya. Jadi rumah ini ada sebenarnya kalau bagusnya itu ada sistem pentanahannya. Jadi kita tidak tahu kabel-kabel yang kita tanam di rumah itu kualitasnya bagus atau tidak. Kadang itu ada namanya arus bocor. Jadi adanya arus bocor itu juga bisa mengakibatkan kerusakan pada peralatan-peralatan yang kita punya. Kalau kita punya sistem penanahan yang bagus, arus bocornya itu dapat tersalurkan dengan baik. Contohnya seperti ini. Karena kalau misal kita charger laptop nih, kita megang laptop ada tersetrum misalnya kayak gitu. Pernah merasakan mungkin meskipun kecil,
Nah itu Tapi sebenarnya ada setermanya tuh. ada. Nah itu pertanda bahwa instalasi rumah kita itu sudah tidak baik. Jadi dalam meminimalisir kerusakan peralatan yang kita punya, langkah awal adalah memasang instalasi listrik dengan baik dan benar. Misalnya menggunakan kabel-kabel yang udah berkualitas SNI, colokan-colokan yang kualitas SNI, kemudian pastikan juga bahwa sistem pentanahan di rumah kita itu aman. Yang sering luput memang yang terkait pentanahannya, karena masyarakat mikirnya oh PLN udah nyampe situ ya udah gitu. Padahal di dalam rumah itu tanggung jawabnya konsumen itu sendiri. Jadi itu harus dipastikan, seperti ya menanam arde namanya. Jadi itu sistem pentanahan yang ditanam di tanah kemudian disambungkan ke stop kontak yang kita miliki di pusatnya. Itu salah satu bisa mencegah kerusakan-kerusakan peralatan. Tapi kalau selain itu sebenarnya mungkin dari malfungsi peralatan itu sendiri. Jarang kalau murni dari PLN mengakibatkan kerusakan pada peralatan. Ya mungkin terkait yang kualitas peralatan juga harus dipastikan bahwa memang udah sesuai dengan pabrikan dan original, mungkin seperti itu. Oke, siap nih Hariang Kanca. Ternyata itu masih tanggung jawab dari konsumen diwe nih, Mamang dan Ibung ya. Betul. Oke, masalah yang gak meletup-letup itu ada yang Kang Kanca, kamu bilang Kang Pacak lah ya. Aduh, oke siap nih. Masih berlanjut dong kita di talk show bersama PT PLN Persero ULTG Batu Raja nih, ada Kang Kanca. Ini Bung Putri, Mbak Nah ini kan dalam musim penghujan ya, Wan ada potensi resiko terjadinya banjir pastinya ya. Semoga tidak terjadi tapinya. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada tips one trik nih dari PLN kepada masyarakat untuk mengamankan instalasi listrik di Wuhan ketika banjir nih? Baik Bung, jadi memang kalau sedang musim hujan potensinya banjir. Benar tuh. Tapi ya selain mengamankan listrik, kita juga mengamankan biar tidak banjir. Halo buang sampah sembarangan, paret-paret di ini biar dia mengalir kan. Cuma kalau memang airnya sudah banyak dan meluap, ya memang potensinya tetap banjir tetap ada. Jadi untuk di pengamanan instalasi listrik sendiri, dan mungkin tips dari PLN ketika banjir itu yang pertama matikan instalasi listrik di rumah. Boleh dimatikan langsung dari KWH-nya, KWH yang di depan itu meteran ya kalau kita ngomongnya meteran ya, bahasa kita tadi ya, dimatikan biar tidak ada lagi listrik yang mengalir di dalam daerah listriknya, otomatis terputus. Kemudian untuk peralatan elektronik itu cabut semua dari stop kontak itu, walaupun sudah diputus kita tetap cabut. Kita cabut. Tersambung ya, terhubung. Kemudian untuk alat elektronik mungkin bisa dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi. Ya pastinya kalau misalnya kena air, komponen elektronik itu kan bisa menyebabkan kerusakan komponennya tersebut. Bisa jadi perangkat elektronik kita rusak kalau kerendam banjir. Jadi dinaikkan, ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Kemudian ketika banjir terjadi, tapi kita lihat nih, oh belum padam listrik di sini, kan itu berbahaya. Jadi boleh nelpon ke PLN, kontak center PLN 123 untuk meminta dipadamkan. Kemudian selanjutnya hubungi instansi terkait dengan penanggulangan bencana jika terjadi banjir, tim SAR atau tim damkar ya, kan bisa juga ya. Benar, bisa juga tuh. Kemudian setelah banjirnya surut, pastikan semua peralatan elektronik maupun instalasi itu dalam keadaan kering, karena ketika dia basah itu dia bisa menghantarkan konduktif. Dia bersifat konduktif, jadi bisa menghantarkan arus listrik. Kita bisa tersengat ataupun elektroniknya juga rusak atau terjadi ledakan seperti itu kan. Kemudian penormalan instalasi listrik dapat dilakukan setelah instalasi kering dan ada penandatanganan BA yang disaksikan ketua RT tokoh masyarakat setempat. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk agar peralatan kita
aman digunakan seperti itu. Kalau udah benar-benar kering, baru nanti instalasi listriknya bisa kita operasikan kembali seperti itu, Bung. Oke, siap nih Harian Kanca, pengantin setia Baturaja Radio. Masih berlanjut dong kita pastinya di talk show bersama PT PLN Persero ULTG Baturaja nih Harian Kanca, pengantin setia Baturaja Radio. Masih berlanjut di talk show kita di pagi hari ini. Hal kemana-mana untuk kamu yang masih penasaran, tetap di 103,1 Baturaja Radio, radionya Jemakit. Talk show Baturaja Radio. Masih dimenyeluaskan di kawasan Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196 Habakung Baturaja nih adik Kang Kanci. Jadi masih balik nih kita di talk show bersama PT PLN Persero ULTG Baturaja dan Kang Kanci, pengantin setia Baturaja Radio. Pastinya kamu bilang bertanya-tanya nih untuk memudahkan kita juga nih masalah informasi-informasi tentang PLN. Mungkin Ibu Putri baca nih untuk memudahkan masyarakat, baca diberitahukan informasi seputaran PLN kita nih, Bu Putri. Nah, baik Bung, untuk masyarakat, untuk yang tahu info-info up to date seputar PLN, baik itu biasanya sering ada promo kemerdekaan, promo hari raya, biasanya kita informasikan itu ada di beberapa media sosial PLN. Yang pertama itu ada Instagram PLN, kemudian di Facebook juga ada dengan akun PLN ID, kemudian di Twitter, dan yang terbaru ini ada di PLN Mobile, Bung. Jadi PLN Mobile itu bentuknya aplikasi. Nah, itu lebih kompleks, lebih memudahkan masyarakat untuk beberapa ada fitur lah di situ untuk masyarakat. Misal itu buat pembelian token atau pembayaran, buat mengecek berapa tagihan kita bulan ini untuk yang pasca bayar. Kemudian di situ ada juga untuk pengaduan gangguan. Nah, ini kalau misalnya ada padam listrik, itu masyarakat bisa mengadu atau membuat laporan lewat aplikasi tersebut. Nah, di aplikasi tersebut juga kita bisa melihat sudah sampai mana nih proses pengaduan kita. Dan di situ ada historinya. Jadi yang pertama misal jam 7 kita melakukan pengaduan. Nanti ada di sana ada beberapa pilihan pengaduan. Itu padamnya karena apa, atau padam rumah saya sendiri, atau tetangga turut padam, atau padam satu desa tapi desa lain enggak, gitu kan. Kita bisa ngadu ke PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, aplikasi PLN Mobile ini juga insya Allah cepat tanggap oleh petugas. Jadi kita juga bisa menelusuri di situ udah sampai mana, udah petugasnya udah jalan atau belum diterima. Di situ kita bisa lihat. Jadi itu lebih memudahkan masyarakat atau warga yang mau bertanya atau mau melakukan pengaduan seputar gangguan khususnya listrik yang di rumah. Kemudian selain itu sendiri juga bisa melakukan catat meter sendiri. Iya, nanti di sana ada fitur buat nyatat meter sendiri. Itu ada range tanggalnya. Kita foto dan kita kirimkan. Jadi kita tahu nih, oh kita make KWH itu bulan ini sekian. Jadi meminimalisir kesalahan untuk jumlah pembayaran misalnya. Jadi kita juga bisa mengontrol pemakaian KWH kita juga di situ. Kemudian ada juga informasi stimulus tenaga listrik. Kemudian bisa buat penyambungan baru. Kita bisa request melalui PLN Mobile. Kemudian untuk mengubah daya atau migrasi dari prabayar ke pasca bayar, atau kita mau menaikkan dari 900 ke 1.200 atau ke 1.300 atau lebih ke atasnya 2.200, itu kita bisa melalui PLN Mobile. Jadi kita request di aplikasi tersebut, nanti diproses. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menggunakan fitur simulasi biaya. Misal kita mau naikin daya dari 900, misalnya pemakaiannya udah banyak, kan nggak tertarik lagi ya, maksudnya nggak bisa pakai yang daya 900 gitu, harus dinaikkan jadi 1.300. Nah, itu kita lihat berapa sih biayanya. Nah, itu bisa kita lihat di simulasi, fitur simulasi di PLN Mobile. Kemudian bisa juga untuk penyambungan sementara, marketplace, dan PLN Magazine. Nah, jadi itu tadi Bung,
medsos ataupun aplikasi dari PLN yang kami sediakan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi seputar PLN, ataupun yang PLN Mobile tadi silakan diunduh di Play Store atau di App Store, itu ada semua. Seperti itu, Bung. Oke, terima kasih banyak Bung Putri. Ini karena kita di penghujung rundingan atau di penghujung rundingan talk show kita nih hari yang kanci, mungkin kira-kira apa kian sih ada pesan yang pacet disampaikan oleh Mang Ajis nih ke masyarakat yang lainnya nih hari yang kanci ya? Untuk masyarakat luas pada umumnya, yaitu yang perlu kita sadarin adalah kita sama-sama membutuhkan listrik, baik dari itu PLN sendiri maupun dari masyarakat luas, karena tidak mungkin kita jualan listrik, kita ingin memadamkan listrik, kan konsepnya seperti itu. Kemudian masyarakat juga sangat membutuhkan listrik, apalagi sekarang ini hampir semua aktivitas membutuhkan listrik. Yang kita harapkan adalah masyarakat peduli juga terhadap instalasi PLN dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dekat instalasi PLN demi keselamatan bersama dan keandalan penyaluran listrik itu sendiri. Dan diharapkan masyarakat juga melapor jika ada sesuatu yang berpotensi merusak nih atau mengganggu instalasi dan penyaluran listrik, seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Mang Aji sama Ibu Putri yang sudah bergabung di talk show kita di akhir Rabu ini. Mohon maaf nih sama Ibu Jana ada salah-salah kata nih Bung Putri ya, Mang Aji sih ya. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak juga nih untuk ading kanca pekan yang setia Batu Raja Radio atas partisipasi kamu bilang nguhang, minat ading kamu bilang nguhang di talk show kita di pagi hari ini. Ibu Jana, Juan kita legalanya mohon pamit undur diri nih ading kanca. Halakulu negakian di 103,1 Batu Raja Radio, radionya jemaah kita. Etnikam jaringan media etnik Indonesia. Kuasa Tan reginya putih cukup sekian, Wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja